Kemanusiaan saat ini ibarat orang-orang yang hanya melihat bayangan di dinding goa. Bayangan itu dianalogikan dengan pikiran kita. Dunia berpikir adalah satu-satunya dunia yang kita tahu. Tapi ada dunia lain yang melampaui pemikiran. Melampaui pikiran dualistik. Apakah Anda bersedia meninggalkan goa untuk pergi memberi jarak atas semua yang telah Anda ketahui untuk mengetahui kebenaran tentang siapa Anda? Untuk menekung, itu perlu mengalihkan perhatian dari bayangan, menjauh dari pikiran menuju cahaya. Ketika seseorang hanya terbiasa dengan kegelapan, maka mereka secara bertahap harus terbiasa dengan lampu. Suka menyesuaikan diri dengan paradigma baru, itu membutuhkan waktu dan tenaga, serta kemauan untuk menjelajahi yang baru, serta meninggalkan yang lama. Pikiran dapat diumpamakan sebagai jebakan bagi kesadaran, labirin atau penjara. Ini bukan karena Anda berada di penjara, Anda sendirilah penjaranya. Penjara adalah ilusi. Jika Anda mengidentifikasi diri dengan diri, ilusi, maka Anda sedang tidur. Begitu Anda sadar akan penjara, jika Anda melawan untuk keluar dari ilusi, maka Anda mengobati ilusi seolah-olah itu nyata dan Anda tetap saja tertidur. Kecuali sekarang mimpinya menjadi mimpi buruk. Anda akan lari dari bayang-bayang selamanya. Keinginan itu benar-benar tidak ada habisnya dan bisa tidak pernah ada puasnya. Kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mendekorasi penjara kita, menyerah pada tekanan untuk memperbaiki diri dan memberi makan bos-bos kecil, membuat mereka lebih kuat. Ibarat pecandu narkoba, semakin kita berusaha untuk memuaskan, semakin banyak bos kecil, semakin kita ketagihan. Jalan menuju kebebasan bukanlah perbaikan diri atau entah bagaimana memuaskan agenda diri sendiri, tapi justru membuang agenda diri sendiri sama sekali. Beberapa orang takut akan kebangkitan mereka, yang sebenarnya mereka takut kehilangan individualitasnya dan kehilangan kenikmatan hidup. Sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya. Unik individualisasi jiwa hanya dapat diungkapkan ketika diri yang terkondisi diatasi. Karena kita paling banyak tertidur di dalam matriks, di antara kita tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya jiwa itu ingin ungkapkan. Jalan menuju menekung melibatkan meditasi, yang mana keduanya mengamati diri yang terkondisi yang berubah dan menyadari sifat asli Anda yang tidak berubah. Ketika Anda sampai pada titik diam Anda, sumber keberadaan Anda, maka Anda menunggu instruksi lebih lanjut tanpa ada desakan bagaimana dunia luarmu harus berubah. Bukan keinginan saya, tapi keinginan yang lebih tinggi akan tercapai. Jika pikiran hanya berusaha mengubah lahiriah dunia untuk menyesuaikan diri dengan beberapa gagasan tentang apa yang menurutmu jalannya harus seperti kemauan, itu seperti mencoba mengubah gambar di cermin dengan memanipulasi pantulan. Untuk membuat bayangan di cermin tersenyum padamu dengan jelas, pantulan tidak mungkin dimanipulasi. Anda menyadari diri Anda sebagai sumber yang otentik dari refleksi. Begitu Anda menyadari diri sejati, ternyata tidak berarti bahwa segala sesuatu yang ada di luar perlu diubah. Yang berubah adalah kesadaran, kecerdasan, energi batin yang dibebaskan pola terkondisi dan menjadi tersedia untuk diarahkan oleh jiwa. Anda hanya bisa menyadari keberadaan jiwa ketika Anda dapat menonton diri yang dikondisikan
dan pengejaran yang tiada akhir, biarkan saja pergi. Bagaimana kami dapat menemukan makna dalam keberadaan yang absurd ini? Sebagai manusia, kita bekerja keras tanpa henti, membangun untuk hari esok yang tidak pernah tiba, dan kemudian kita mati. Kita tidak akan pernah berhasil dalam perjuangan lahiriah, karena itu hanyalah cerminan batin kita di dunia. Lelucon kosmik, situasi yang absurd menjadi jelas ketika ada yang lengkap dan kegagalan total dari diri egois untuk bangkit melalui pengejaran yang sia-sia. Dalam Zen ada pepatah, sebelum pencerahan, potong kayu, bawa air. Setelah pencerahan, potong kayu, bawa air. Apa yang berubah? Perlawanan batin terhadap apa yang ada. Perjuangan telah terhenti. Kehendak individu atau pikiran individu dan kehendak ilahi atau pikiran yang lebih tinggi selaras. Menekung pada akhirnya adalah pelepasan resistensi terhadap semua fenomena yang berubah tanpa pengecualian. Orang yang mampu mewujudkan kedamaian batin terlepas dari keadaan yang telah dicapai. Anda membatalkan penolakan bukan karena Anda memaafkan satu atau lain hal, tetapi agar batin Anda merdeka, tidak tergantung pada hal-hal lahiriah. Penting untuk dicatat, ketika kita menerima kenyataan sebagaimana adanya, belum tentu berarti kita berhenti mengambil tindakan di dunia, atau kita menjadi orang yang suka bermeditasi dan cinta damai. Sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya. Saat kita bebas bertindak tanpa didorong oleh ketidaksadaran motif, maka dimungkinkan untuk bertindak selaras dengan kekuatan penuh energi batin di belakang kita. Banyak yang berpendapat bahwa untuk mengubah dunia dan mewujudkan perdamaian, yang perlu kita perjuangkan adalah menjadi lebih keras melawan musuh yang kita anggap musuh. Memperjuangkan perdamaian ibarat menyerukan keheningan. Itu hanya menciptakan lebih banyak hal yang tidak Anda inginkan. Saat ini ada perang melawan segalanya. Perang melawan teror, perang melawan penyakit, perang melawan kelaparan. Setiap perang sebenarnya adalah perang melawan diri kita sendiri. Pertarungan ini adalah bagian dari khayalan kolektif. Kita bilang, kami menginginkan perdamaian, tapi kita tetap memilih pemimpin yang terlibat dalam perang. Kita membohongi diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa kita memang mendukung hak asasi manusia. Kita bilang kita ingin udara bersih, tapi kita tetap melanjutkannya pencemaran. Kita ingin ilmu pengetahuan menyembuhkan kita dari kanker, namun kita tidak mau mengubah perilaku kebiasaan kita yang merusak diri sendiri, yang membuat kita lebih mungkin untuk sakit. Kita menipu diri sendiri bahwa kita sedang berpromosi hidup yang lebih baik. Kita tidak ingin melihat bagian tersembunyi, memaafkan penderitaan dan kematian. Kita belum pernah memiliki akses pengetahuan sebanyak ini sebelumnya. Kita telah masuk jauh ke dalam dunia material, bahkan menemukan apa yang disebut partikel Tuhan. Tapi kita tidak pernah lebih terbebas, malah kita terbatas, menjadi lebih terbatas, lebih bodoh tentang siapa kita. Bodoh tentang siapa kita, bagaimana kita hidup, tidak memahami mekanisme yang membuat kita menderita. Setiap kali kita memberi label pada sesuatu sebagai baik atau buruk, atau menciptakan preferensi dalam pikiran kita. Hal itu wajar dengan munculnya struktur egois atau kepentingan diri sendiri. Solusinya bukan memperjuangkan perdamaian atau menaklukkan alam, tetapi sekedar mengenali kebenaran bahwa keberadaan ego itu sendiri adalah struktur yang menciptakan dualitas. Perpecahan di antara diriku dan orang lain, milikku dan milikmu,
manusia dan alam, dalam dan luar. Ego adalah kekerasan. Tanpa ego tidak ada perang melawan apapun. Tidak ada keangkuhan, tidak ada alam untuk menciptakan keuntungan yang keterlaluan. Krisis eksternal yang terjadi di dunia kita mencerminkan krisis batin yang serius. Kita tidak tahu siapa kita. Kita sepenuhnya diidentifikasikan dengan keegoisan identitas. Termakan oleh rasa takut dan penyimpangan-penyimpangan, menyimpangnya dari sifat asli kita. Ras, agama, negara, afiliasi politik, kelompok manapun yang kita ikuti, semua memperkuat identitas egois kita. Hampir setiap kelompoknya yang ada di planet ini saat ini ingin mengklaim perspektifnya sebagai kebenaran. Seperti yang kita lakukan pada tingkat individu dengan mengklaim kebenaran sebagai miliknya. Kelompok melanggengkan keberadaannya sendiri dalam hal yang sama dengan cara mendefinisikan ego atau struktur diri lainnya. Struktur dirinya, diri sendirinya, seterusnya. Saat Anda mulai mengamati seperti robot, alam kamu menjadi lebih terjaga. Anda mulai mengenali kedalaman masalahnya. Anda benar-benar tertidur, tersesat dalam mimpi. Kita berusaha keras untuk membenarkan pola kita, mengubur kepala daripada menghadapi kebenaran. Kita menginginkan penyelamat kita, tetapi kita tidak bersedia untuk bangkit di kayu salib kita sendiri. Berapa yang bersedia Anda bayar agar bisa bebas? Berapa? Sadarilah bahwa jika Anda mengubah dunia batin Anda harus bersiap untuk mengubah kehidupan lahiriah. Struktur lama Anda dan identitas lama Anda harus menjadi tanah mati yang darinya tumbuh baru. Langkah pertama menuju kebangkitan adalah menyadari yang kita identifikasikan dengan matriks pikiran manusia dengan topeng. Sesuatu di dalam diri kita harus mendengar kebenaran ini dan dibangunkan dari tidurnya. Ada bagian dari dirimu, sesuatu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengetahui kebenarannya. Matriks pikiran mengalihkan perhatian kita, menghibur kita, membuat kita terus mengkonsumsi, menggenggam dalam siklus nafsu, keinginan dan kebencian yang terus-menerus berubah bentuk. Menghalangi kita untuk berbunga kesadaran dari evolusi kita hak menekung. Pemikiran patologis adalah sesuatu yang dianggap normal di kehidupan. Esensi ilahi Anda telah diperbudak, diidentifikasi dengan struktur diri yang terbatas. Kebijaksanaan agung, kebenaran tentang siapa Anda terkubur jauh di dalam diri Anda. Para orang suci, orang bijak, dan makhluk yang telah terbangun di seluruh dunia, semuanya telah mempelajari kebijaksanaan penyerahan diri. Bagaimana mungkin kita bisa menyadari jati diri kita yang sebenarnya saat Anda mengintip melalui tabir maya dan melepaskan diri dari ilusi? Apa yang tersisa? Guru spiritual terhebat di dunia dari zaman dahulu hingga zaman modern telah berbagi pandangan bahwa kebenaran terdapat ada pada dirimu terdalam. Kita bukanlah milik agama atau tradisi, tetapi dapat ditemukan dalam hati setiap orang. Kiblat itu adalah hati nuranimu sendiri. Penyair Rumi berkata, "Di manakah bulan itu yang tidak pernah terbit atau terbenam? Di manakah itu jiwa yang tidak ada bersama atau tanpa kita? Jangankan katakan itu di sini atau di sana. Semua ciptaan adalah itu, tapi untuk mata itu bisa melihat." Dalam kisah Menara Babel, umat manusia terpecah menjadi tak terhitung jumlah bahasanya, kepercayaan, budaya, dan minat. Babel secara harfiah berarti gerbang Tuhan. Gerbangnya adalah pikiran kita yang berpikir.
kita struktur yang dikondisikan. Bagi mereka yang menyadari sifat aslinya, esensi mereka melampaui nama dan bentuk. Jadi, kami memulai penyelidikan kami dengan menjadi sadar akan kesadaran. Tantangannya dengan beristirahat dalam kesadaran untuk jangka waktu yang lama. Kebanyakan orang belum konsentrasi dan seimbang untuk tetap dalam kesadaran. Kita kecanduan kenyamanan dan pikiran yang terbatas akan menginginkan untuk melarikan diri dari latihan ini. Ini akan merasa sangat tidak nyaman dan akan membuat setiap jenis hambatan atau gangguan. Ada dua simpul utama yang mengikat kita pada identifikasi ego. Tubuh yang melekat pada kenyamanan dan pikiran yang ingin tahu. Jika kita harus mencari kenyamanan tubuh dan terus mencari untuk mengetahui pikiran, kita tidak akan pernah melampaui pikiran dan tubuh yang terbatas. Kita akan tetap seperti binatang ternak, makhluk yang mendambakan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Merespon tanpa henti terhadap rangsangan, melakukan tanpa henti dan tidak menyadari dimensi keberadaan. Untuk menyadari, untuk memperhatikan sepenuhnya apa yang terjadi, tanpa mediasi pengkondisian egois, tanpa konsep, tanpa mengendalikan, memanipulasi atau distorsi, tanpa penyaringan dari pikiran yang terbatas. Menjadi hadir tanpa memilih, hadir tanpa memilih, dan karenanya menjadi tanpa pemilih. Setiap kali pikiran bergerak tanpa Anda bersedia, bahkan gerakan terkecil sekalipun, itu karena penyaringan melalui pengkondisian struktur diri.